Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah Anda mendengar hadis seperti cinta tanah air adalah bagian dari iman atau kebersihan adalah sebagian dari iman? Ternyata tidak semua yang kita dengar sebagai sabda Nabi benar-benar berasal dari beliau. Hari ini kita akan membahas salah satu isu penting dalam keilmuan Islam, yaitu hadis maudhu ataupun hadis palsu. Sebelum kita ke pokok pembahasannya, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yasin Nur Fauzi dengan NIM 241 060 500 204 dari Prodi Informatika. Pembahasan yang pertama adalah apa sih itu hadis maudhu? Secara bahasa, kata maudhu berasal dari bahasa Arab yang berarti dibuat-buat atau direkayasa. Dalam istilah ilmu hadis, hadis maudhu adalah segala ucapan, tindakan, maupun persetujuan yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW secara dusta ataupun disengaja, padahal beliau tidak pernah mengucapkannya atau melakukannya. Ulama sepakat haram hukumnya meriwayatkan hadis palsu, kecuali untuk menjelaskan bahwa hadis tersebut adalah palsu. Bahkan Nabi sendiri pernah bersabda, "Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah ia bersiap-siap mengambil tempatnya di neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pembahasan kita yang kedua adalah sejarah dan penyebab munculnya hadis palsu. Kapan pemalsuan hadis mulai terjadi? Ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah sebagian ulama menyebutkan sejak masa Nabi, karena ada orang yang mengaku sebagai utusan Rasulullah tanpa izin. Yang kedua, ada pendapat mayoritas yang menyatakan bahwa pemalsuan hadis mulai marak pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika terjadi konflik politik besar dalam tubuh umat Islam. Lalu apa saja penyebab hadis maudhu? Yang pertama adalah motif politik. Golongan-golongan seperti Syiah, Khawarij, dan pendukung Muawiyah saling membuat hadis palsu untuk mendukung klaim politik mereka. Yang kedua adalah faktor agama lain. Ada juga kelompok dari luar Islam seperti Yahudi dan Sindik yang menyusup lalu menyebarkan hadis palsu demi merusak Islam dari dalam. Yang ketiga adalah kebodohan dan fanatisme. Sebagian orang membuat hadis dengan niat baik seperti memotivasi ibadah, namun tanpa ilmu, sehingga malah menyebarkan kebohongan. Yang keempat adalah mencari popularitas dan uang. Ada pula tukang cerita, pedagang, dan penjilat penguasa yang memalsukan hadis untuk mencari simpati atau keuntungan ekonomi. Pembahasan kita yang ketiga adalah ciri-ciri hadis maudhu. Untuk mengenali hadis palsu, kita perlu memperhatikan aspek sanad dan matanya. Ciri-ciri berdasarkan sanad, yaitu perawi ataupun jalur riwayatnya. Yang pertama adalah perawi dikenal sebagai pendusta. Yang kedua, perawi mengaku memalsukan hadis. Yang ketiga, terputus sanadnya atau tidak ada rawi yang sezaman. Yang keempat, tidak ada sanad yang sahih sama sekali. Ciri berdasarkan matan, atau isi teks hadis. Yang pertama, isi hadis bertentangan dengan Al-Quran atau hadis sahih. Yang kedua, terlalu berlebihan atau tidak masuk akal. Yang ketiga, mengandung dukungan terhadap kelompok, mazhab, atau ideologi tertentu. Yang keempat, mengandung unsur sindiran atau celaan. Yang kelima, gaya bahasanya tidak sesuai dengan uslub gaya tutur Nabi. Pembahasan yang keempat adalah contoh hadis maudhu yang terlanjur masuk ke masyarakat. Beberapa hadis palsu begitu melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya adalah yang pertama, barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka ia mengenal Tuhannya. Ini adalah ucapan dari Yahya bin Mu'adz, bukan sabda Nabi. Yang kedua adalah cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Tidak memiliki sanad yang dalam kitab-kitab hadis yang sahih. Yang ketiga, kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalimat ini bukan hadis yang benar. Yang benar adalah kesucian adalah separuh dari iman. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, jika bukan karena engkau, wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta. Ini termasuk hadis palsu yang sering dikutip dalam bentuk pujian yang berlebihan.
Pembahasan yang kelima adalah akibat munculnya dari hadis palsu, yaitu adalah memecah belah umat Islam. Yang kedua adalah mencemarkan citra Rasulullah SAW. Yang ketiga, mengaburkan pemahaman tentang Islam. Yang keempat, melemahkan semangat keislaman. Pembahasan yang keenam adalah mengapa hadis maudhu masih ada. Pernyataan yang sering muncul adalah kalau sudah diketahui bahwa itu palsu, kenapa masih ada dalam kitab-kitab Islam? Menurut Bapak Abdul Khalik Mukhtar, ada beberapa sebab utama. Yang pertama adalah sebagai bahan kajian ilmiah. Para ulama hadis telah mencantumkan hadis palsu dalam karya mereka agar menjadi contoh dan pelajaran bagi generasi setelahnya. Yang kedua adalah karena tidak semua penulis adalah ahli hadis. Banyak penulis kitab fikih, tafsir, akhlak ataupun tasawuf yang mengutip hadis secara mentah tanpa mereka memverifikasi sanadnya. Yang ketiga karena lafaznya yang indah dan tidak kelihatan palsu. Kadang hadis palsu terdengar seperti nasihat bijak sehingga orang awam sulit untuk membedakannya. Itulah mengapa pentingnya bagi kita untuk tidak langsung menyebarkan setiap hadis tanpa meneliti ataupun bertanya pada ahli ilmu. Pembahasan kita yang ketujuh adalah sikap kita terhadap hadis maudhu. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita? Ya, yang pertama adalah kita harus selalu tetap kritis dan cermat terhadap setiap hadis yang beredar. Yang kedua, rujuk terhadap ulama atau ahli hadis dan kitab-kitab hadis yang sahih. Yang ketiga, jangan menyebarkan hadis yang belum jelas sumbernya. Yang keempat, jika kita pernah mengamalkan atau menyebarkannya karena kita tidak tahu, maka tidak berdosa, tapi setelah tahu kita wajib meninggalkannya. Teman-temanku, maraknya hadis palsu adalah ancaman serius terhadap kemurnian ajaran Islam. Mari kita jadi umat yang bijak, mencintai ilmu, dan menjaga kemurnian sabda Rasulullah SAW. Ingat, cinta kepada Nabi harus diiringi dengan ketaatan dan kehati-hatian terhadap sabda beliau. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.